Donor darah adalah suatu proses memberikan darah secara sukarela tentunya untuk dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan, yang dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Sebelum dilakukan proses donor darah, pendonor sebaiknya memperhatikan beberapa aturan berikut. Yang pertama, harus tidur cukup minimal 6 jam. Kemudian jangan lupa mengkonsumsi makanan terlebih dahulu minimal 3-4 jam sebelum proses donor darah itu terjadi. Kemudian minum air putih harus lebih banyak dari biasanya. Donor darah ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai. Nah, donor darah sendiri terdiri dari donor darah utuh atau whole blood, kemudian ada juga plasma atau nama lainnya apheresis, lalu ada donor darah trombosit, ada juga untuk donor darah yang hanya diambil sel darah merahnya saja. Nah, sebelum melakukan donor, peserta melakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan juga petugas medis. Lalu selanjutnya pendonor akan dianamnesa atau diwawancara terkait gaya hidup, riwayat penyakit, dan faktor resiko lainnya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan dan juga wawancara akan disampaikan apakah peserta memenuhi syarat atau tidak menjadi pendonor. Lalu jika memenuhi syarat akan lanjut ke proses donor darah. Peserta akan dibaringkan ke kursi khusus. Kemudian, petugas medis akan membendung area dan juga membersihkan bagian yang akan ditusuk jarum dengan menggunakan antiseptik. Lalu, jarum itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, proses pengambilan darahnya itu sekitar 10 menit ya, kurang lebih, dengan volume darah yang diambil berkisar antara 350 cc sampai dengan 450 cc. Lalu setelah diambil darah, pendonor biasanya disarankan untuk istirahat sejenak dan tidak melakukan aktivitas yang berat dulu. Minum air putih dan biasanya diberikan konsumsi makanan ringan agar mempercepat proses pemulihan. Setelah kondisi aman, pendonor diperbolehkan pulang. Darah yang sudah didonorkan akan melalui proses pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan bahwa darah tersebut aman dan terbebas dari penyakit sebelum didistribusikan ke rumah sakit atau ke orang yang membutuhkan. Tes golongan darah dapat dilakukan untuk mengetahui jenis golongan darah dan juga resusnya. Dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel darah melalui ujung jari, kemudian akan dicampurkan dengan antigen darah, sehingga bisa diketahui golongan darah tersebut. Ada 4 golongan darah yang kita ketahui, yaitu ada A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga O. Nah, masing-masing golongan darah tersebut akan ditentukan oleh resus yang berbeda. Ada resus positif dan ada juga resus negatif. Transfusi darah tidak bisa dilakukan sembarangan. Pendonor dan juga penerima harus memiliki golongan darah yang sama dengan resusnya yang harus sesuai juga. Dahulu mungkin pernah dengar ya bahwa golongan darah O dianggap sebagai donor universal, sehingga dapat mendonorkan darah kemanapun. Tapi saat ini sudah tidak berlaku, karena lebih disarankan untuk menerima darah dengan jenis yang sesuai agar meminimalkan resiko penolakan yang terjadi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan donor darah. Yang pertama, tentunya akan membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi. Contoh, pada pasien dengan perdarahan hebat, pasien dalam kondisi pembedahan, kemudian juga pasien yang menderita kelainan darah tertentu. Lalu, donor darah juga bisa menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dengan menstabilkan tekanan darah. Juga bisa membuang kadar besi yang berlebihan dalam tubuh, di mana kita tahu bahwa kadar zat besi yang berlebihan itu bisa merusak pembuluh darah. Nah, donor darah juga bisa merangsang produksi sel darah merah yang baru untuk menggantikan sel darah merah yang hilang, sehingga tentunya membantu menjaga kesehatan. Screening kesehatan yang dilakukan di dalam proses donor darah juga bisa membantu mendeteksi penyakit seperti anemia, infeksi, atau kelainan tekanan darah. Dan rasa bahagia yang timbul tentunya setelah mendonorkan darah juga bisa memberikan manfaat secara psikologis yang baik untuk kesehatan dari tubuh pendonor. Efek samping yang mungkin timbul biasanya adalah pusing, lemas. Nah, itu terutama jika kurang istirahat sebelum melakukan donor darah atau belum makan.
Anemia juga bisa terjadi, terutama jika terlalu sering mendonorkan darah tanpa pemeriksaan yang baik dan dengan jarak yang terlalu dekat, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bisa timbul juga rasa nyeri atau memar di tempat penyuntikan. Kemudian ada juga beberapa yang muncul rasa mual, bahkan mungkin ada yang pingsan ya, terutama jika belum terbiasa dengan pengambilan darah menggunakan jarum dengan ukuran besar. Lalu bisa juga terjadi penurunan tekanan darah, namun itu bersifat sementara ya, akan kembali normal. Tapi secara umum manfaat dari donor darah akan lebih banyak dibandingkan dengan efek sampingnya. Jadi jangan takut ya untuk melakukan donor darah.